kalian, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina kasih kalian pick up file tentang apa yang menarik dari dirimu. Oke. Kita lihat di sini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu file 1 nih ya, Carnelian. File kedua ada Clear Chords. File ketiga ada Botswana Agate. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Carnelian, kita lihat apa yang menarik dari dirimu. Kita buka yang ini dulu. Pertama ada Page of Water, ada Ego, ada Three of Water, ada Page of Earth. Masuk frame nggak? Oke. Jadi sebenarnya yang menarik dari diri kamu adalah kamu ini sangat-sangat intuitif. Jadi memang memutuskan segala sesuatu itu based on intuisi. Jadi kalau misalnya intuisi kamu bilang ini nggak bagus, kamu nggak bakal jalanin. Tapi kalau misalnya bagus, kamu jalanin gitu. Karena kamu memang sensitif. Jadi sensitif sama segala sesuatu yang ada di sekitar kamu. Jadi makanya kalau misalnya seandainya hal buruk mau terjadi itu kayaknya langsung badannya langsung kayak ngasih kode kayak gitu. Artistik, mungkin kamu bisa gambar, kamu bisa musik, kamu bisa nyanyi, atau ya lukis, hal-hal yang kayak gitu. Kamu juga friendly. Jadi ketika kamu memasuki kehidupan seseorang kayak gitu ya, itu merupakan fase yang baru juga buat orang itu. Jadi ibaratnya kayak yang kamu bawa perubahan ke setiap hidup orang kayak gitu ya. Terus pokoknya intinya kamu ada sedikit psychic gitu. Biasanya Page of Water kayak gitu. Tapi di satu sisi, karena memang kalau misalnya orang yang sensitif itu biasanya egonya juga besar, shadownya juga besar. Sering banget terjebak di perasaan-perasaan yang salah. Jadi gini, karena intuisinya kebuka, jadi darkness tuh senang banget gangguin kamu. Karena biasanya kan kalau misalnya darkness dateng, itu yang bakal ngacauin pikiran kamu. Jadi antara hati sama pikiran gak nyambung, akhirnya kamu terjebak di perasaan yang palsu gitu, ibaratnya intuisi yang palsu juga gitu tuh. Jadi akhirnya apa, kamu balik lagi karena yang tadinya kamu udah spiritual banget, tiba-tiba kamu digebrak sama darkness. Akhirnya mau gak mau jadi kayak fokusnya ke material things atau ke uang. Padahal itu adalah ujian terberatnya gitu, maksudnya ujian yang harus dilaluin ya gitu. Tuh gimana caranya ketika darkness datang kamu nggak fokus ke uang itu ya. Terus di sini sering banget negative thinking, ketakutannya tuh banyak banget gitu tuh. Jadi itulah menariknya itu karena there's no light without dark. Jadi memang nggak ada cahaya tanpa kegelapan gitu. Jadi makanya kamu tuh cahaya sama kegelapannya termasuknya seimbang gitu. Jadi bukan cahaya terus, tapi memang darkness juga gede gitu. Ya itu karena orang yang terang itu biasanya emang darkness suka dateng gitu, suka nyamperin gitu ya. Dan di sini juga kamu mungkin menariknya adalah kamu bisa diajak selebrasi atau merayakan berbagai hal, mungkin party atau apa kayak gitu ya. Kamu suka datang banget mungkin aja kamu sering banget datang ke kondangan ya, sering banget datang ke undangan orang tapi kamunya belum ngundang misalnya kayak gitu. Terus atau enggak ke graduations atau mungkin ke lahirannya tetangga misalnya kayak gitu. Nah kamu tuh dilihatnya sebagai yang kayak gitu sih, sering banget ke kondangan. Terus kayak yang ya banyak banget ininya lah, banyak banget terlihat having fun-nya sih justru gitu. Terus kamu juga tipikal yang sabar, terus tipikal yang diharapkan banget nih. Jadi ibaratnya orang-orang sekitar kamu tuh kayak punya ekspektasi kamu tuh bawa kabar baik untuk mereka. Misalnya kamu lagi sekolah atau kamu lagi kerja atau kamu lagi apapun itu, mereka tuh kadang ngarepin kabar baik dari kamu gitu loh. Jadi kayak yang apa ya,
ngedengar kamu misalnya, oh aku lulus atau aku kerja, aku kayak aku begini 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 kayak gitu misalnya gitu, dapetin jodoh yang begini, itu mereka nunggu banget gitu loh, karena ekspektasi mereka cukup tinggi untuk kamu gitu loh. Dan uh, sebenarnya butuh banget di challenging ya, kamu tuh kayak yang suka banget hal baru, terus suka juga belajar gitu ya, suka banget belajar bukan belajar tentang kamu baca buku bla bla bla, nggak kayak gitu juga, belajar tentang gimana caranya ngadepin orang juga belajar. Jadi belajar lah intinya kayak gitu, belajarin hidup ini misalnya kayak gitu ya, kayak gitu. Terus apa lagi yang kita dapet? Oh ya, kamu supportive best friend. Jadi memang kamu temen yang bisa support ya, selalu support. Jadi support sistemnya teman-teman sekitar kamu juga kayak gitu. Oke, di sini ada fertility, ada authority, ada heart chakra. Oke, untuk orang-orang yang memang heart chakranya terbuka, biasanya memang intuitif ya. Maksudnya kayak yang gut feelingnya jalan gitu loh. Frekuensi dari heart chakranya ini kayak kamu bisa mencintai dengan sangat dalam, dan kamu bisa mencintai dengan unconditional. Dan kamu juga bisa, kalau misalnya heart chakranya jalan, ketika kamu didatengin darkness, kamu bisa langsung gitu loh, langsung kayak ngeharmonisasi antara pikiran sama hati kamu dengan baik gitu loh. Heart chakranya kebuka. Orang kalau misalnya didatengin darkness terus heart chakranya nggak kebuka alias keblok, ini masalah sebenarnya gitu loh, karena yang ada nanti body atau kayak yang heartnya itu nggak jalan gitu loh. Terus di sini juga kayak kamu itu dianggapnya sebagai orang yang sangat kreatif, terus lebih open ya, open sama setiap orang. Terus sebenarnya kalau misalnya kalian mengaktifkan potensi kalian, itu kalian bakal terlihat sangat-sangat beautiful, sangat-sangat ganteng, cantik gitu tuh ya. Cuma tergantung kamu lebih banyak ngikutin darkness atau kamu lebih banyak ngikutin light, sampai akhirnya potensi kamu tuh sudah seberapa jelas terlihat gitu loh. Jadi menarik atau enggaknya dari kamu ini tergantung dari kamu open enggak sama potensi kamu gitu. Terus ini authority, mungkin kamu punya otoritas ya, punya power, dimana kamu bisa menerima atau menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini itu adalah perjalanan atau belajar kayak gitu ya. Kamu lebih bijak lagi juga, kamu juga lebih loving ya, maksudnya penyayang ke orang lain. Jadi kayak yang nggak ngelihat orang lain tuh cuma kayak luarnya doang gitu, kamu bisa ngerasain feeling orang ini tuh begini. Jadi lihat dari perspektif yang lain juga, jadi kamu punya authority di situ gitu. Di sini ada it's time to take actions. Ini ada pesan-pesannya buat kamu ya. Ini ada expect powerful change. Oke. New moon in Aries and new moon in eclipse. It's time to take actions. Berarti memang untuk kalian yang memang suka banget action gitu ya, kalian tuh orang lapangan, misalnya kayak orang kamu gak bisa kalau misalnya hidup kamu tuh cuma kayak diem aja. Nah ini adalah saatnya untuk actions gitu ya. Dan pokoknya kamu berekspektasi sama Tuhan kalau Tuhan bakal kasih kamu perubahan yang baik, perubahan yang sangat powerful banget untuk hidup kamu kayak gitu ya, sampai akhirnya orang-orang kamu tuh sangat-sangat terlihat menarik di depan orang lain kayak gitu. Terus untuk zodiak sendiri sudah bisa Scorpio, Cancer, Scorpio-nya kuat banget karena ada ego. Terus Taurus, Virgo, Capricorn. North Node, oke. Okay. Jadi memang oke. Apalagi communicate dulu sama guidesku ya, sebentar. Jadi memang kamu dilihatnya sebagai orang yang punya cita-cita yang jelas. Jadi kayak yang
orang lain mungkin nggak tahu cita-citanya mau jadi apa, tapi kamu terlihat sebagai orang yang memang visi misinya jelas mau jadi apa, atau di depan sana tuh kamu bakal jadi apa. Jadi kalian, makanya kan tadi aku bilang mereka punya ekspektasi tinggi ke kamu karena memang kamu terlihatnya gitu ya, walaupun mungkin kamu nggak se gamblang itu maksudnya gitu cita-citanya, tapi kayak mereka tuh punya ekspektasi tinggi sampai akhirnya ya udah kamu dianggap sebagai orang yang cita-citanya tuh wah di depan sana tuh bakalan jadi orang sukses nih gitu, kayak gitu ya. Terus memang kamu juga dilihat sebagai orang yang romantis juga gitu tuh, romantis juga. Terus nggak ini ya, maksudnya nggak yang pilih-pilih orang, pilih-pilih teman di sekitar kamu kayak gitu. Kamu lebih banyak komunikasi sih gitu tuh, kamu lebih banyak komunikasi sama orang lain kayak gitu. Karena Gemini itu kan memang bacrit gitu tuh ya, banyak omong sebenarnya gitu tuh. Kalau kalian orang introvert dan nggak sering banget ngomong, mungkin orang lain tuh seneng ngobrol sama kamu kayak gitu ya, seneng komunikasi sama kamu kayak gitu sih. Okay. Inisial, oke. Aduh ini apa ini? Oke, inisialnya ada I, ada A, ada W, ada S, ada O, ada U, ada X, ada T, ada Z. Oke, ini inisialnya, semoga kelihatan ya. Kelihatan gak sih? I, A, S, O, W, Z, T, X, U. Ini inisialnya, kalau nggak ada it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, ini ada Gemini tambahannya sama North. Oke. Aku kira cukup untuk PL1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingan lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 2 yaitu Clear Cards, kita lihat apa nih kira-kira yang menarik dari diri kamu. Yang pertama ada Ace of Water, bucin. Ada Life Experience, ada Five of Earth, ada Knight of Fire. Hal menarik, meskipun nih aku bakal nyebutin beberapa ya, maksudnya walaupun mungkin terlihatnya seperti kayak yang kekurangan bagi diri kamu, tapi menurut orang lain ada yang menarik gitu ya. Jadi jangan salah paham kalau misalnya aku nyebutin hal-hal yang menurut kalian tuh kayaknya ini nggak bagus deh gitu, ini karakternya nggak bagus, tapi sebenarnya itu menarik buat orang lain gitu. Jadi ya dengerin aja ya gitu. Oke, jadi sini orang kamu yang menarik dari kamu adalah kamu bucin gitu kan. Kayak kamu tuh kalau misalnya udah cinta tuh udah satu dalam gitu, bucin, obses gitu sampai kayak gitu ya. Tapi ya itulah yang bisa membuat kamu tuh lebih berkembang lagi secara spiritual dan meningkatkan intuisi kamu kayak gitu. Jadi Tuhan tuh sengaja ngasih kamu misalnya seseorang ke hidup kamu biar kamu tuh bucin, biar kamu tuh belajar. Karena apa? Life experience kamu tuh cuma bisa dipatok atau cuma bisa digembleng dari cinta gitu. Nggak cuma cinta doang sih, tapi digembleng juga dari uang gitu terutama. Ini yang aku pikir, yang aku rasa ini kiri kanan ya, kiri kanannya ini cinta, ini uang. Jadi tengah-tengahnya life experience. Jadi memang Tuhan tuh uniknya ngegembleng kamu tuh harus imbang, karena kalau nggak seimbang gitu tuh, kalau nggak seimbang ini kamu nggak bakal dapet pelajaran ya kayak gitu. Karena tipikal orang bucin itu, tipikal orang bucin kalau misalnya seandainya gak didatangkan orang yang memang bisa ngehancurin hati dia, ini nggak bakal belajar kayak gitu. Jadi makanya itulah kenapa kamu didatangkan orang yang salah. Jadi jangan apa ya, udah gini nih. Jadi konsepnya itu ketika kamu dikasih orang yang salah dan kamu bucin, itu kamu tuh biar bisa belajar kalau misalnya segala sesuatu di dunia ini tuh gak cuma dilihat dari fisiknya doang, atau cuma dilihat dari secara garis besarnya, oh orang ini begini, orang ini begini. Karena namanya cinta itu kan emang harus dari apa ya, harus dari karakter dan nyambung nggak, TikTok nggak nih maksudnya antara dia dan kamu kayak gitu, seimbang nggak, sama atau enggak gitu. Jangan cuma kayak kamunya doang yang obses tapi di dianya enggak gitu loh. Jadi memang uniknya dari kamu adalah kamu bucin karena memang disetting seperti itu gitu loh ya. Dan ini juga kan tadi kan aku bilang diujinya pakai uang. Kamu punya ketakutan sama uang, kamu juga punya
Tapi ketika kamu punya ketakutan sama uang gitu tuh, akhirnya kamu apa? Kamu nyari wisdom, kamu nyari kayak pengetahuan ke orang-orang yang memang sudah keluar atau sudah bisa mengatasi ketakutannya tentang uang gitu. Jadi uniknya kamu adalah kamu harus digembleng dulu, plak, baru kamu bisa cari itu apa yang kamu butuhin gitu loh. Kamu tipikal-tipikal kayak gitu, yang menariknya gitu. Karena ada orang yang ketika orang dikasih terus-terusan nih, dia nggak dapet pelajarannya sama sekali, tapi kamu kayak digembleng dulu, baru kamu dapetin hadiahnya gitu ya. Jadi kamu tuh harus dipecut dulu. Kamu tuh kayak ibaratnya harus digertak dulu gitu tuh, baru mau jalan gitu. Karena kan kamu juga nggak terlalu jelas sama kehidupan pekerjaan kamu misalnya kayak gitu kan. Karena aduh pengen resign atau enggak ya kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu nih di depan tuh kayak apa kayak gitu. Nah itu sebenarnya cara Tuhan untuk bisa ngasih pelajaran ke kamu, kalau percaya nggak sama saya kalau saya bakal kasih yang terbaik gitu. Tuhan tuh pengennya kayak gitu. Jadi kayak yang menariknya itu karena kamu juga passionate banget ya, kamu semangat banget kalau udah urusan cinta, urusan uang tuh semangat banget, nomor satu malah gitu. Terus kayak kamu juga suka petualang, jadi mungkin kamu tipikal-tipikal yang emang sebenarnya tuh suka main ya, suka hangout kayak gitu. Terus sampai akhirnya kayak yang kurang istirahat gitu, tapi kamu seneng kayak gitu ya. Jadi kayak yang banyak banget hal yang terjadi di hidup kamu tuh harus benar-benar dipilah-pilah secara hati-hati gitu. Dan memang kayak kamu tuh lagi-lagi nanya ke orang-orang sekitar karena takut salah langkah gitu kan gitu. Tapi ya itu hal yang menarik dari kamu gitu loh, karena nggak semua orang dikasih kesempatan untuk kayak yang trial and error dulu gitu kan, terus baru dapat hadiahnya. Kadang orang langsung aja di trial terus-terusan misalnya kayak gitu, nggak dapet hadiahnya. Ada yang kayak gitu, ada juga yang dikasih hadiahnya duluan kayak gitu, tapi nanti ujung-ujungnya trial dan error gitu. Jadi mendingan yang kayak kamu gini, trial error dulu gitu kan, baru hadiahnya di terakhiran gitu tuh. Wih terang banget ini warnanya. Ada delight, ada alchemy, ada divine feminine. Oke. Jadi sini itu kamu tuh dilihat sebagai orang yang memang punya banget banyak sekali feeling atau perasaan bahagia gitu, perasaan enjoy kayak gitu ya. Jadi akhirnya itu yang bikin orang lain di sekitar kamu tuh ngerasain oh dia happy, dia yang nggak galau gitu kan ya kayak gitu. Jadi kamu tuh lebih banyak nge-beaming out atau memancarkan energi kebahagiaan. Terus kamu juga sebenarnya punya kemampuan atau punya pengetahuan tentang cara manifestasi, mungkin karena kamu tuh udah nanya-nanya ke orang yang punya wisdom atau gimana. Akhirnya kamu tahu tuh oh ini harus begini, manifestasi tuh begini, oh potensi yang harus digali tuh kayak gini kayak gitu kan. Jadi akhirnya kamu bisa sebenarnya dapetin miracle atau keajaiban di hidup kamu kayak gitu, karena kamu udah pegang di pengetahuannya. Tergantung kamu mau jalanin atau enggak, itu aja gitu. Hal menariknya di sini gitu, karena nggak semua orang punya wisdom ya, nggak semua orang bisa ngasih wisdom, nggak semua orang bisa terima wisdom juga kayak gitu kan. Dan di sini kan ada divine feminine, berarti sebenarnya kamu tuh punya soft side, atau sebenarnya kamu tuh bisa nerima keadaan. Tergantung kamu ini sekarang nih lagi ada di posisi sebagai divine feminine atau divine masculine. Karena kalau misalnya kamu ternyata lagi ada di divine masculine, berarti kamu harus menyeimbangkan divine feminine kamu ya, maksudnya kayak energi feminine kamu. Karena yang aku lihat kalau misalnya seandainya memang kamu punya terlalu banyak energi maskulin, kamu jadi kurang nerima keadaan gitu, kamu ngeluh atau gimana kayak gitu kan, karena kamu juga nggak connect sama diri kamu sendiri gitu kan. Itu kalau misalnya kamu memang energi maskulin lebih banyak. Tapi kalau misalnya kamu lihat energi feminine lebih banyak gitu ya, kamu harus lebih banyak action atau lebih banyak ngelakuin perubahan, karena sebenarnya divine maskulin itu kan lebih sering gerak gitu kan. Jadi tergantung nih kamu ada di mana. Jadi uniknya itu kamu sebenarnya bisa gitu loh, lebih bisa menerima keadaan sebenarnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu belum menerima keadaan, tolong diterima keadaan kamu kayak gitu ya.
Terus ini ada pesannya, ada the answer you need are coming, ada believe in the impossible. Nah, uniknya adalah kamu sebenarnya bisa banget percaya ke hal-hal yang sebenarnya impossible. Tadi kan aku bilang alchemy. Punya punya wisdom tentang manifestasi itu kan berarti kayak yang percaya kalau misalnya something impossible itu bisa jadi possible gitu kan. Jadi yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu loh. Jadi kamu punya ini, itulah menariknya gitu. Dan apapun yang kamu pertanyakan itu sebenarnya bisa langsung dijawab sama Tuhan gitu loh. Jadi sering-seringlah nanya sama beliau, sering-seringlah tanya atau sering-seringlah minta gitu, karena kamu sering lupa banget minta dan memantaskan diri untuk dapetin itu gitu loh. Itu jarang banget gitu loh. Jadi ya tolong dikasihlah itu. Inilah hal-hal menarik dari diri kamu sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kamu tuh nggak terlalu bagus dari readingan yang ini, jadiin pelajaran aja ya, jadiin pelajaran. Karena yang buruk buat kamu belum tentu buruk buat orang lain gitu. Mungkin aja kayak untuk jodoh kamu ini hal menarik gitu loh, sejadi kan kayak gitu. Oke, untuk zodiak sendiri ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius. Libra nih kuat di Libra. Oke, di sini ada Cancer, ada Aries tadi tentang action, ini ada Force. Jadi sebenarnya kamu tuh yang menariknya adalah kamu punya kemampuan untuk bisa membentuk keluarga yang baik. Jadi jangan aneh kalau misalnya sana kamu yang digembleng itu adalah dari keluarga gitu. Cancer berarti yang membuat kamu agar bisa lebih sensitif lagi. Digembleng kayak gitu tuh biar bisa lebih sensitif lagi dan jangan cuek-cuekan sama orang lain kayak gitu ya. Dan lebih sering-sering lah action, lebih sering-sering lah menuju jalan ke cita-cita kamu, jangan sampai enggak gitu. Oke, terus ini inisialnya ada X, ada H, ada S, ada O, ada R, ada I, ada C, ada B. Ini inisialnya, nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya, ini Cancer, ada Aries gitu, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Kalau misalnya nggak ada yaudah it's okay, ini general reading. Kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian pilih PL nomor 3, PL terakhir yaitu Botswana Agate. Jadi hal menarik dalam diri kamu tuh apa sih? Kita lihat. Oke, di sini ada The Emperor, ada Seven of Air, ada Three of Earth, dan Nine of Earth. Oke. Sorry kalau misalnya ada noise. Oke. Jadi yang aku dapetin adalah di sini jadi memang kamu dilihat sebagai orang yang berani banget ya. Kamu punya banyak strategi bagus, kamu ahli strategi. Kamu bisa nge-organize segala sesuatu itu menggunakan logik kamu, terstruktur dan sangat disiplin. Leadershipnya kuat banget. Terus kamu juga tahu memilah-milah mana plan atau rencana-rencana yang bisa banget diubah gitu, atau mungkin ada butuh revisi. Ini kamu tahu banget nih mana celahnya kayak gitu. Dan kalau misalnya seandainya memang kamu tuh di sini momennya nggak bagus nih, kamu bakalan nyari cara untuk kayak pause dulu, setelah itu nyari yang lain kayak gitu, nyari cara lain gitu. Jadi kayak memang ahli strategi banget. Terus kamu sangat-sangat kreatif. Terus kamu juga bisa banget menghasilkan. Jadi gini, karena kamu ahli strategi yang bagus gitu, akhirnya kamu bisa menyelesaikan segala tugas itu dengan high quality dan quality yang bagus kayak gitu. Jadi kamu juga bisa walaupun kamu punya leadership yang bagus, bukan berarti kamu harus tetap di atas terus, enggak juga. Kamu tetap bisa bareng sama orang-orang dalam satu tim kayak gitu. Jadi bukan tipikal yang sendiri-sendiri terus kayak gitu, enggak gitu. Kamu tuh suka banget nih gitu, kamu suka banget
segala barang-barang ya, atau sesuatu yang memang luxuries atau yang rada-rada bergengsi ya, rada-rada bermerek gitu tuh. Kamu mungkin suka yang kayak gitu. Ataupun kalau misalnya kamu belum punya salah satunya, one day kamu bakal punya gitu, karena memang kamu suka banget hal-hal cantik, hal-hal indah gitu, hal-hal mewah itu kamu suka. Jadi kamu juga mungkin tipikal-tipikal yang suka banget menghabiskan waktu kamu sendirian kayak gitu ya. Walaupun walaupun kayak kalau misalnya kamu saatnya bareng sama tim, kamu bakal bareng sama tim, tapi ketika istirahat mungkin kamu bakalan lebih spend time alone gitu kan. Terus kamu juga menarik kesuksesan kamu dari segi pekerjaan kamu tuh udah sering banget kamu tarik itu kayak gitu kan, dan kamu bisa banget narik itu juga. Itu hebatnya kamu tuh di situ. Ini sih lebih ke ini ya, lebih ke karakter kamu dalam pekerjaan, karakter kamu dalam bakat-bakat kamu yang ada ya, yang unik, yang memang menarik banget sih, karena kreatif, terus leadershipnya bagus, logiknya bagus juga. Ini orang-orang yang biasanya jadi CEO ya, atau jadi pemimpin gitu ya, pokoknya intinya kalaupun sana jadi perusahaan pun dia pasti jadi orang penting gitu. Di sini ada belief, wah, ada realizations, ada miracle. Guys, PL3 ini you're so awesome. Karena gini, kamu tuh punya banyak banget gifts atau talenta. Kamu punya banyak talenta dan kamu tahu itu, dan kamu tuh percaya kalau Tuhan kasih itu tuh bukan semata-mata untuk kayak dikubur gitu aja, tapi kamu selalu mengembangkan potensi kamu, ngegali talenta kamu dengan baik, dia bentuk realisasi lah intinya kayak gitu ya, karena kamu tahu gitu, kamu tahu talent kamu tahu apa yang kamu suka, kamu tahu kalau kamu tuh bakat banget di sini, akhirnya kamu lakuin hal-hal yang memang sejalur dengan itu kayak gitu. Akhirnya apa, kamu memang kuat banget beliefsnya, kamu kuat banget koneksi kamu dengan Tuhan kamu gitu. Akhirnya gifts dan talentanya ini memang digunakan secara maksimal kayak gitu ya gitu. Dan giftsnya mungkin kamu punya psychic karena ada angka 11, psychic ability. Kamu mungkin punya clairvoyance, claircognizance, dan itu tuh kamu diseimbangkan dengan kehidupan duniawi. Ini combo yang luar biasa bagus menurut aku dibuat. Jadi kamu nyeimbangin antara 3D dan 5D itu dalam satu waktu, terus direalisasikan, akhirnya dapet kondisi yang sangat bagus atau hasil kerja yang bagus juga kayak gitu ya. Jadi memang kamu tuh kamu aware banget sama kehadiran Tuhan kamu aware banget gitu, kayak Tuhan kamu tuh selalu ada di dalam diri kamu dan nggak kemana-mana. Itu sih yang menarik tuh. Dan akhirnya apa, orang lain ngeliat kamu kayak, wah ini mah anak kesayangan universe nih gitu, karena apapun yang kamu kerjakan itu benar-benar di blessing, kayaknya dimudahkan jalannya, walaupun mungkin awal-awal didelay dulu gitu kan, sempat didelay dulu atau gimana, karena memang ujian kamu belum selesai kayak gitu ya dari Tuhan. Akhirnya setelah selesai, realisasinya bener-bener jalan kayak jalan tol kayak gitu. Terus miracle, karena kamu believe kamu tuh kuat banget, fondasi kamu tentang spiritual, fondasi kamu tentang koneksi kamu dengan Tuhan kamu itu sangat kuat. Akhirnya apa, dikasihlah hadiah berupa miracle, berupa banyak banget keajaiban yang datang di hidup kamu gitu tuh. Kamu lagi masa-masa sulit pun Tuhan ada untuk kamu kayak gitu, dan bener-bener kayak nunjukin nih, silakan gitu kan, dinikmati hadiahnya gitu. Karena memang banyak banget hal impossible, hal yang memang tidak mungkin gitu kan, jadi mungkin di hidup kamu itu, yang menurut orang kayak apa sih, nggak mungkin kamu kayak gitu gini kamu dapetin gitu loh. Jadi kamu kayak ibaratnya kayak yang selalu banget di blessing. Jadi bersyukurlah untuk itu ya gitu. Jangan sampai kamu tuh kayak yang ngerasa sendirian, ngerasa kayak kamu tuh nggak worth it untuk itu. Kamu di blessing banget di segala sesuatu gitu loh. Jadi di segala aspek hidup kamu di blessing. Jadi congratulations untuk PL3. Di sini ada you and your loved ones are safe and you are good enough, tadi yang aku bilang. Kalau kamu ngerasa nggak worth it, sebenarnya kamu tuh enough, kamu cukup, kamu worth, atau kamu pantas untuk itu kayak gitu. Kamu pantas, kamu dan orang yang kamu cintai dijamin keselamatannya gitu loh sama Tuhan gitu loh.
karena memang kamu nih beliefsnya kuat gitu. Kamu enough, kamu cukup gitu. Jangan pernah insecure dan jangan pernah kayak kamu tuh ngerasa aku tuh nggak cukup cantik, aku nggak cukup ganteng, aku nggak cukup kaya dan lain-lain. Tuhan bakal provide itu gitu loh. Tuhan bakal provide itu bahkan dari sebelum kamu ngerasa kalau kamu kaya, kamu bakal udah dikasih kekayaan duluan. Sebelum kamu ngerasa kamu cantik gitu kan, ibaratnya kamu ngerasa kamu cantik, kamu bakal dikasih provide tuh sesuatu yang memang bikin kamu tuh lebih cantik walaupun dari segi auranya aja gitu ya. Jadi untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Cancernya ada, Virgo-nya kuat juga. New Moon in Cancer, Full Moon in Virgo. Kita lihat lagi. Yap. Pantesan. Pantas saja. Pantas aja kamu tuh. Ini anak Saturn nih. Anak Saturn. Pantas kamu tuh dikasih. Ini ada Aries lagi keluar ya. Pantas aja kamu tuh dikasih belief dan dikasih miracle terus-terusan. Karena sebelumnya kamu udah digemblengnya luar biasa naik turunnya gitu tuh. Dan kamu masih tetap have faith. Ketika diuji tuh kamu masih tetap percaya sama Tuhan kamu tetap bergantung sama beliau, akhirnya kamu dikasih miracle. Itulah kehidupan kamu tuh nggak gampang, banyak banget yang didelay, banyak banget yang tidak sesuai ekspektasi kamu, tidak sesuai apa yang kamu bayangkan sebelumnya gitu kan. Tapi Tuhan kasih hadiah setelahnya gitu. Di sini ada Ford, kamu juga bakat banget untuk punya kehidupan keluarga yang baik, yang harmonis, yang layak. Karena mungkin sebelumnya kamu digembleng dari keluarga dulu gitu kan. Terus akhirnya yang kamu bisa bentuk keluarga kamu nantinya gitu. Kalau kamu belum married sekarang gitu, kamu punya bakat untuk bisa mutus tali rantai karma yang dari keluarga, yang udah dari masa-masa lalu, yang udah dari buyut mungkin kayak gitu, punya karma tentang keluarga yang turun temurun, kamu yang bisa putus itu kayak gitu ya. Ini orang-orang pilihan di bawah 3 ini nggak sembarangan sih, sampai pusing kerasa pusing gitu. Sorry sorry ya PL3, aduh kesenggol lagi. Oke, di sini ada D I Y Y E D W X Z M Q U W D A U. Jadi inisialnya D I Y E D W X Z M U W D. Ini ada I nih, ada I M U A Q. Oke, di inisialnya kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Oke, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, terutama untuk kalian yang Saturnnya ada di Aries ya. Saturnnya ada di Aries di birth chart itu, ini paham. Sorry ya noise-nya. Oke, cukup ya untuk PL3, semoga menghibur. Kalau pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading selanjutnya. See you!